Perkenalkan, nama saya Satrio Utomo. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana Bekasi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada di buku yang berjudul Engineering Mechanics Static. Penulisnya yaitu J.L. Merriam, L.G. Craig, dan juga J.N. Balton, edisi ke-9. Video kali ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas besar kedua mata kuliah Mekanika Teknik. Saya mengambil salah satu judul yang berjudul Rangka dan Mesin. Ya, langsung saja ke ruang lingkup. Pertama, di sini ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga teori dasar, keempat contoh masalah, dan kelima kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang. Sebuah struktur disebut kerangka atau mesin jika setidaknya salah satu dari individunya anggota adalah anggota multiforce. Anggota multiforce didefinisikan sebagai satu dengan 3 atau lebih gaya yang bekerja padanya, atau satu dengan 2 atau lebih gaya dan satu atau lebih pasangan bertindak di atasnya. Rangka adalah struktur yang dirancang untuk mendukung beban yang diterapkan dan biasanya posisinya tetap. Mesin adalah struktur yang berisi bagian yang bergerak dan dirancang untuk mengirimkan gaya masukan atau pasangan ke gaya keluaran atau pasangan. Karena rangka dan mesin mengandung multi-force member, maka kekuatan di anggota ini secara umum tidak akan mengarah ke anggota. Oleh karena itu, kami tidak dapat menganalisis struktur ini dengan metode dikembangkan di seni 4/3, 4/4, dan 4/5, karena metode ini berlaku untuk rangka sederhana yang terdiri dari elemen 2 gaya, di mana gaya berada di arah anggota. Rumusan masalah. Dua perangkat yang digunakan tim penyelamat untuk membebaskan korban kecelakaan dari reruntuhan. Mesin, rang kehidupan yang ditunjukkan di sebelah kiri adalah subjek masalah dalam artikel ini dan artikel ulasan bab. Ya, di sini bisa kita lihat ya, di tengah ini ada gambar dua perangkat yang digunakan oleh tim penyelamat. Di sini tuh ada rangka dan juga untuk menyelamatkan ya, rangka kehidupan. Tujuan penulisan. Di bab 3 ini kita membahas kesetimbangan benda multiforce, tapi kita terkonsentrasi pada kesetimbangan dari suatu benda kaku. Pada saat ini, artikel kita fokus pada kesetimbangan benda kaku yang saling berhubungan, termasuk anggota multiforce. Meskipun sebagian besar badan seperti itu dapat dianalisis sebagai sistem 2 dimensi, ada juga banyak contoh bingkai dan mesin 3 dimensi. Oke, next. Teori dasar. Badan kaku yang saling berhubungan dengan anggota multiforce. Jika rangka atau mesin merupakan unit yang kaku dengan sendirinya saat dilepas dari tempatnya mendukung, seperti pada gambar A. Frame pada gambar 4/14A. Analisis paling baik dimulai dengan menetapkan semua gaya di luar struktur diperlakukan sebagai satu benda kaku. Kami kemudian memotong struktur dan mempertimbangkan keseimbangan setiap bagian secara terpisah. Itu persamaan kesetimbangan untuk beberapa bagian akan dihubungkan melalui suku-suku melibatkan kekuatan interaksi. Jika struktur bukan merupakan unit kaku dengan sendirinya, tetapi bergantung pada dukungan eksternal untuk kekakuan, seperti yang diilustrasikan pada gambar 4/14b. Maka perhitungan reaksi dukungan eksternal tidak bisa diselesaikan sampai struktur dipotong-potong dan individu bagian dianalisis.
Representasi kekuatan dan diagram bebas. Dalam kebanyakan kasus, analisis kerangka dan mesin difasilitasi oleh mewakili gaya dalam komponen persegi panjangnya. Ini khususnya terjadi ketika dimensi bagian diberikan arah yang saling tegak lurus. Keuntungan dari representasi ini adalah bahwa kalkulasi lengan momen disederhanakan. Di beberapa masalah 3 dimensi, terutama saat momen terjadi, dievaluasi tentang sumbu yang tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Penggunaan notasi vektor sangat menguntungkan. Representasi kekuatan dan diagram benda bebas. Tidak selalu mungkin untuk memberikan pengertian yang tepat untuk setiap gaya atau komponennya saat menggambar diagram benda bebas, dan penugasan sewenang-wenang menjadi perlu. Bagaimanapun, itu benar mutlak diperlukan bahwa sesuatu kekuatan secara konsisten diwakili di diagram untuk benda-benda yang berinteraksi, yang melibatkan gaya yang dimaksud. Jadi, untuk dua benda yang dihubungkan oleh pin A, gambar 4/15A, gaya komponen harus secara konsisten diwakili dalam arah yang berlawanan pada diagram benda bebas yang terpisah. Jadi lihat di gambar 4/15A ya. Oke, next. Representasi kekuatan dan diagram benda bebas. Untuk koneksi bola dan soket antara anggota ruang bingkai, kita harus menerapkan prinsip aksi dan reaksi untuk ketiganya komponen seperti yang ditunjukkan pada gambar 4/15B. Arah yang ditetapkan mungkin terbukti salah ketika tanda-tanda aljabar dari komponen tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan. Jika AX misalnya ternyata negatif, sebenarnya bertindak dalam arah yang berlawanan dengan yang diwakili semula. Oleh karena itu, kita perlu membalik arah gaya pada kedua anggota dan membalikan tanda gaya istilah dalam persamaan. Bisa dilihat pada gambar 4/15B ya. Representasi kekuatan dan diagram benda bebas. Jika kita memilih untuk menggunakan notasi vektor dalam memberi label gaya, maka kita harus berhati-hati. Gunakan tanda plus untuk tindakan dan tanda minus untuk reaksi yang sesuai, seperti yang ditunjukkan gambar 4/16. Jadi lihat gambar 4/16. Okay, next. Di sini ada contoh masalah dari bukunya ya. Contoh masalah 4/6. Contoh masalah, rangka mendukung beban 400 kg dengan cara yang ditunjukkan. Abaikan bobot anggota dibandingkan dengan gaya yang diinduksi oleh beban dan menghitung komponen horizontal dan vertikal dari semua gaya yang bekerja pada setiap anggota. Solusi pertama-tama kita amati bahwa 3 anggota pendukung yang merupakan kerangka dari rakitan kaku yang dapat dianalisis sebagai satu kesatuan. Kami juga mengamati bahwa pengaturan eksternal dukungan membuat rangka ditentukan secara drastis. Bisa dilihat di gambar samping ini, bebannya itu 400 kg ya. Dari diagram benda bebas dari seluruh rangka, kami menentukan reaksi eksternal. Jadi, sigma MA itu sama dengan 0, kemudian perhitungannya 5,5 dikali 0,4 dikali 9,81 dikurang 5D sama dengan 0. Jadi ini dipindah ruas ya. Jadi hasil D-nya itu sama dengan 4,32 kN. Dan untuk sigma Fx sama dengan 0, perhitungannya itu AX dikurang hasil dari D tadi 4,32 sama dengan 0. Jadi AX sama dengan 4,32 kN. Dan untuk sigma Fy sama dengan 0, perhitungannya AX hasil dari tadi AX ya, kemudian dikurang 3,92 sama dengan 0. Jadi AY sama dengan 3,92 kN.
Ini masih contoh masalah ya. Ini ada sebuah gambar di samping. Ini gambar rangka yang sudah dipotong ya. Selanjutnya kita memotong rangka dan menggambar diagram benda bebas terpisah dari setiap anggota. Diagram disusun menurut perkiraannya, posisi relatif untuk membantu melacak kekuatan interaksi bersama. Reaksi eksternal yang baru saja diperoleh dimasukkan ke dalam diagram untuk AD. Gaya lain yang diketahui adalah 3,92 kN yang diberikan oleh poros katrol pada anggota BF. Seperti yang diperoleh dari diagram benda bebas katrol, tegangan kabel 3,92 kN juga ditampilkan bekerja pada AD pada titik lampiran. Selanjutnya, komponen dari semua gaya yang tidak diketahui ditampilkan pada diagram. Di sini kita mengamati bahwa CE adalah anggota dua gaya. Dua kekuatan komponen pada CE memiliki reaksi yang sama dan berlawanan, yang ditunjukkan tentang BF di E dan di AC di C. Kita mungkin tidak mengenali arti sebenarnya dari komponen di B pada pandangan pertama, jadi mereka mungkin sewenang-wenang tapi ditugaskan secara konsisten. Penyelesaiannya dilanjutkan dengan menggunakan persamaan momen tentang B atau E untuk anggota BF diikuti dengan dua persamaan gaya. Jadi sigma MB sama dengan 0, perhitungannya tadi sudah didapatkan ya hasil dari gaya yang diketahuinya, yaitu 3,92 dalam kurung 5 dikurang 1/2 EX dalam kurung 3 sama dengan 0. Jadi hasil dari EX nya itu sama dengan 13,08 kN. Untuk sigma FY sama dengan 0, perhitungannya BY ditambah 3,92 dikurang 13,08 hasil dari EX tadi, kemudian dibagi 2 sama dengan 0. Jadi hasil BY sama dengan 2,62 kN. Dan untuk sigma Fx sama dengan 0, Bx ditambah 3,92 kemudian dikurang 13,08 hasil dari X tadi sama dengan 0, dan hasil dari Bx itu 9,15 kN. Ya, bisa dilihat ini ada contoh perhitungan rangka lagi. Nilai numerik positif dari yang tidak diketahui berarti kita mengasumsikannya arah dengan benar pada diagram benda bebas. Nilai Cx sama dengan Ex. Bisa dilihat di gambar samping ya. Nilai Cx sama dengan Ex. Sama dengan hasilnya yaitu 13,08 kN. Diperoleh dengan pemeriksaan diagram benda bebas. CE sekarang dimasukkan ke diagram untuk AD bersamaan dengan nilai Bx dan By baru saja ditentukan. Persamaan equilibrium sekarang dapat diterapkan anggota AD sebagai cek, karena semua gaya yang bekerja padanya telah dihitung. Jadi persamaannya itu memberikan hasil seperti ini ya. Sigma MC sama dengan 0, perhitungannya 4,32 dikali 3,5 ditambah, ini untuk menghitung yang MC ya, ditambah 4,32 dikali 1,5 kemudian dikurang 3,92 dikali 2 dikurang 9,15 kali 1,5 sama dengan 0. Kemudian untuk sigma Fx sama dengan 0, perhitungannya 4,32 dikurang 13,08 ditambah 9,15 tambah 3,92 ditambah 4,32 sama dengan 0. Untuk sigma Fy sama dengan 0, itu perhitungannya min 13,08 dibagi 2 ditambah 2,62 ditambah 3,92 sama dengan 0. Ya, kita lanjut ke kesimpulan.
Simpulannya, jadi yang rangka dan mesin itu adalah sebuah struktur yang memuat satu atau lebih anggota multiforce. Anggota multiforce itu adalah salah satu yang telah bertindak 3 atau lebih kekuatan, atau 2 atau lebih kekuatan, dan 1 atau lebih pasangan. Kemudian, rangka adalah struktur yang dirancang untuk menopang beban, umumnya dalam kondisi statis. Kemudian, lalu mesin adalah struktur yang mengubah gaya dan momen masukan menjadi gaya dan momen keluaran, dan secara umum melibatkan bagian yang bergerak. Beberapa struktur dapat diklasifikasikan sebagai kerangka atau mesin. Hanya frame dan mesin yang secara drastis ditentukan secara eksternal dan internal yang dipertimbangkan di sini. Jika kerangka atau mesin secara keseluruhan adalah unit yang kaku atau tidak dapat ditutup saat penyangga eksternalnya dilepas, maka kami mulai analisis dengan menghitung reaksi eksternal di seluruh unit. Jika bingkai atau mesin secara keseluruhan adalah non-grid atau dapat dilipat unit saat penyangga eksternalnya dilepas, lalu analisis reaksi eksternal tidak dapat dilakukan selesai sampai strukturnya dipotong-potong. Yang kelima, gaya yang bekerja dalam koneksi internal frame dan mesin dihitung dengan memotong struktur dan membuat diagram benda bebas terpisah dari setiap bagian. Prinsip aksi dan reaksi harus diperhatikan dengan ketat, jika tidak kesalahan akan terjadi. Persamaan gaya dan momen kesetimbangan adalah diterapkan ke anggota sesuai kebutuhan untuk menghitung tidak diketahuinya yang diinginkan. Oke, next. Contoh kasus yang sesuai dengan sampel problem. Ya, di sini saya sudah mencari contoh kasus atau contoh masalah yang sesuai dengan sampel problem dari buku ini ya. Di sini saya menemukan sampel problem dari sebuah ekskavator ya. Di sini ada gambar ekskavator dan dia tuh bebannya itu dia 20 kN ya, yang di bawah itu dia sedang melakukan pengerukan. Dan untuk perhitungannya yang ditanya itu A, tentukan gaya pada silinder hidrolik AC. AC itu dari lengan yang atas itu ya ke ruang kabin ya. Ruang kabin di hidroliknya itu tuh yang di atas. Bisa saya kasih tunjuk ya. Di sini nih. Ini A, kemudian ke C. Dan yang B, tentukan gaya pada silinder hidrolik DE, abaikan berat masing-masing komponen. DE itu ini ke sini ya. Oke. Next. Oke, ini solusi atau hasil perhitungannya ya. Di sini sudah digambarkan ya setengah lengannya. BBB seluruh ekskavator. Ini perhitungan dari A ke C-nya dulu ya. A ke C. A ke C berarti kita hitungannya A sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung 0,4 ditambah 0,28 ditambah 0,55 dibagi 1,4 sama dengan 41,3 derajat. Terus kemudian beban di bawahnya itu 20 kN. Kemudian sigma MO sama dengan 0 min 20.000 dikali 3,95 dikurang 2F AC cos 41,3 derajat dikali 0,68 ditambah 2F AC sin 41,3 derajat kali 2 sama dengan 0. Jadi hasil dari FAC nya ini sama dengan 48.800 Newton atau 48,8 kN.
Jadi yang 20 kilonewton ini tadi dijadikan newton ya, dia jadi 20.000. Kemudian ini rangkanya dibagi setengahnya lagi dari yang tadi AC. Kemudian kan di sini kita ngitung D ke E ya. D ke E yaitu beta sama dengan tan pangkat min 1, 0,1 ditambah 0,4 dibagi 0,4 ditambah 2,1 sama dengan 11,31 derajat. Kemudian DBB batang dari hingga engsel B dan E ya, yaitu sigma MB sama dengan 0 min 20.000 dikali 3,5 ditambah FDE cos 11,31 derajat dikali 0,73 ditambah FDE sin 11,31 derajat dikali 0,4 sama dengan 0. Nah, jadi hasil FDE nya itu sama dengan 8800 Newton atau 88,1 kilonewton. Ya, kita lanjut ke penutup ya. Ya, di sini ditanyakan ya, apakah sampel problem yang tadi itu sesuai dengan teknik industri? Jawabannya yaitu sesuai, karena sampel problem di sini mempelajari tentang keadaan diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Ilmu ini merupakan yang sangat mendasar ya. Yang sangat mendasar karena merupakan salah satu hal penting yang diperlukan dalam mendesain dan merancang, mulai dari alat atau mesin, transportasi, bangunan, perlengkapan, dan furniture. Dalam teknik industri, kita dapat merancang suatu alat atau proyek dengan desain terbaik, dalam arti desain yang kuat dan tahan lama, namun paling efisien atau ekonomis. Kemudian, nyatakan manfaat yang Anda dapatkan dari sampel problem ini. Ya, pertama, manfaat yang kita dapatkan itu yang pertama, mengetahui dan memahami maksud dari momen gaya, momen couple, dan cara memindah gaya. Kemudian yang kedua, memahami dan mengenal gaya pada keseimbangan suatu konstruksi. Dan yang ketiga, dengan mempelajari sampel problem tersebut, itu dapat meningkatkan kesadaran kita ya, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap manusia, tempat kerja, industri, dan lingkungan, serta mencegah terjadinya kecelakaan industrial. Minimalisasi terjadinya kebocoran bahan kimia berbahaya dalam tempat kerja, dan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan kelayakan operasi suatu industri. Ya, jadi suatu industri itu dibuat nggak sembarangan ya, dan benar-benar banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.